kekuatannya, gede badannya, renangnya, semuanya kalah. Yang bisa menjadi keunggulan manusia adalah al-ilm, ilmunya. Berarti orang yang nggak punya ilmu, dia punya sapi, lebih afdol sapinya daripada orangnya, Pak. Kalau orang nggak punya ilmu, punya ayam, berarti lebih utama ayamnya daripada orangnya. Heran kadang-kadang lihat manusia muslim. Kata Imam Syafi'i, ajibtu liman lahu usratun kathiratun wala ahad minhum yasiru aliman. Heran, punya anak banyak, 10 anaknya, satu pun yang hafal Quran nggak ada, satu pun jadi ulama nggak ada. Karena itu ayo, kalau punya anak direncanakan jadi ulama. Siap anaknya jadi Imam Syafi'i? Siap anaknya jadi Imam Ghazali? Belajarkan anaknya biar punya ilmu, akhirnya jadi ulama besar. Maaf. Hadirin sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar perannya ilmu dalam kehidupan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ciptakan 7 langit, Allah ciptakan 7 bumi, Allah mengatur semua yang ada di langit dan di bumi. Untuk apa, saudara? Matahari, bintang, bulan, bumi, hutan, lautan, semuanya. Untuk apa Allah ciptakan? Lita'lamu, supaya kamu punya ilmu, ngerti. Ngerti apa? Ngerti annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha bisa atas segala sesuatu. Untuk al-ilm billah, dan buat dzikir, majlis dzikir. Inti ibadah zikrullah. Inti ibadah zikrullah, wala zikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah adalah yang terbesar, saudara, yang terhebat, saudara. Kita diperintahkan sholat, tapi sholat itu diperintahkan untuk berzikir. Aqimis sholata lidzikri, laksanakan itu sholat untuk berzikir kepada aku. Sebagian orang ngartikan ngawur. Yang penting zikirnya kalau begitu, bukan sholatnya. Loh, sholat untuk berzikir, bukan zikir nggak sholat, wan. Lafadznya dilihat, sholat untuk berzikir, bukan zikir tapi nggak sholat. Kita kasih gambaran. Garaplah sawah Anda untuk panen. Yang penting panennya, nggak perlu garap sawah. Bodoh atau pintar orang ini? Bodoh. Kawinlah supaya punya anak. Yang penting punya anak walaupun nggak kawin. Goblok namanya. Karena itu bukan itu ma'rifatullah, itu namanya jahal billah. Itu orang yang bodoh terhadap Allah. Ma'rifatullah itu semakin banyak ibadah. Ma'rifatullah itu semakin dia tadi itu mendekatkan diri kepada Allah, bukan meninggalkan ibadah, wan. Itu adalah al-jahl billah. Dia adalah bodoh, nggak kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman menjadi tentram hatinya dengan berzikir kepada Allah. Memang dengan berzikir kepada Allah hati akan tentram. Loh, saya kok sumpah kalau zikir. Saya kok nggak bisa tentram hati, kok gelisah, kepingin pulang aja kalau zikir. Kenapa? Imannya berarti. Kalau imannya bagus, kamu akan merasa tenang dengan berzikir kepada Allah.
Tapi kalau imannya tidak bagus, berarti iman kamu yang sakit itu yang menjadikan kenikmatan dzikir tadi itu hilang dari kamu. Pak, saya mau tanya, sate sama gulai nikmat apa enggak nikmat? Nikmat apa enggak nikmat? Nikmat, tapi kalau orangnya sakit, nek muntah dengan sate dan gulai. Benar atau tidak? Yang salah siapa? Apakah makanannya tidak nikmat atau karena orang itu sakit? Orang itu sakit. Zikir itu nikmat, salat itu nikmat, qiyamul lail itu nikmat. Tapi karena sakit rohnya, sakit hatinya, maka dia tidak merasa nikmat, malah terganggu dengan zikir dan bacaan Al-Quran. Madu rasanya manis atau pahit? Manis, tapi kalau udah sakit, madu terasa pahit. Bukan madunya menjadi pahit, tapi mulutnya ente sakit, Wan. Zikir ibadah kepada Allah itu adalah nikmat. Yang menjadikan zikir dan ibadah tidak nikmat bukan ibadahnya, tapi hati kamu dan roh kamu tidak beres. Karena itu, kalau kita merasakan ketika kita beribadah tidak nikmat, berarti ada sakit di roh kita. Ada sakit ada di hati kita. Allah mensifatkan orang-orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullah marada fal qalbu yamradu kama yamradul jismu. Hati itu bisa sakit sebagaimana jasad sakit. Separah apapun sakitnya jasad, kalau mati, mati juga penyakitnya. Tapi kalau hati yang sakit kalau mati akan menjadi bala yang besar. Akan menjadi adab kubur sampai adab neraka Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah. Amin. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang tertinggi. Nabi pernah menawarkan kepada sahabat. Nabi itu kalau nawarkan ibadah sama sahabat, bukan nawarkan makanan, bukan nawarkan duit, bukan nawarkan utang, nawarkan ibadah. Ala adullukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min an tunfiqu dhahaban wa warigan wa khairin lakum min an talqaw a'da'akum fayadribu a'nagakum wa tadribu a'nagahum. Sahabat mau nggak tak kasih amalan? Tak kasih amalan yang terbaik di sisi Allah. Tak kasih amalan yang paling bersih murni di sisi Allah. Tak kasih amalan yang paling cepat ngangkat derajat. Tak kasih amalan yang lebih utama daripada sedekah emas dan perak. Ada orang Madura sedekah emas. Kalau ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 yang dibuat sedekah yang mana sama orang Madura? 5.000. Yang 5.000, jujur ente. 5.000. Tapi ini amalan lebih utama daripada sedekah emas dan perak. Dan amalan itu adalah lebih utama daripada berperang, berhadapan dengan musuh, semua bawa pedang siap untuk memanggal kepala masing-masing. Bala ya Rasulullah, amalan apa ya Rasulullah? Amalan apa itu Rasulullah? Maka Nabi menjawab, alla tazala lisanuka ratban bidzikrillah, lisan kamu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya yang rokok, berapa pak setiap hari ngerokok? 2 pak. Berapa lencer rokok? 2 pak itu. Berapa batang rokok? 24. Iya. 1 batang itu berapa sedotan?
Berapa sembulan? Coba seandainya misalnya satu sedotan dibuat sholawat kepada Nabi, satu sembulan dibuat sholawat kepada Nabi, udah berapa ribu kali bersolawat kepada Nabi? Kalikan setiap hari itu kamu lakukan, insya Allah sudah ketemu Nabi sampean, Pak. Masya Allah, bisa menikmati gudang kareng tapi tidak bisa menikmati sholawat kepada Nabi. Siap nggak sholawat banyak? Siap nggak zikir banyak? Siap nggak ngerokok? Nah, no. Warogan. Dirobah, dibuat untuk zikir kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara menikmati ibadah itu adalah bukan ukuran ilmu tapi ukuran dzauq. Itu bukan ukuran ilmu tapi ukuran dzauq. Saya mau tanya kepada sampean, bisa nggak nyeritakan lezatnya gulai? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu rasa, Bib. Itu bukan ilmu. Itu adalah bukan amal tapi rasa. Munculnya dzauq adalah kalau istama'a al-ilm wal amal. Kemudian dan hudurul qalb. Kalau ilmu diamalkan, hadir hati, akan terjadi satu perasaan nantinya. Disitulah adalah ledah. Masya Allah. Orang dulu itu begini, menikmati qiyamul lail sampai berkata begini, laukana ahlul jannati yataladdaduna fil jannati kataladdudina fi jawfil lail lakanu fi aishin tayyib. Kalau seandainya di surga itu orang-orang merasakan nikmat di dalamnya seperti yang kami rasakan nikmat di tengah malam ketika ibadah, benar-benar di surga itu kehidupannya adalah menyenangkan dan nikmat. Masuk surga bukan untuk makanan surga yang lezat. Masuk surga bukan untuk ketemu bidadari yang cantik. Masuk surga bukan untuk menikmati gedung-gedung yang mentereng di dalamnya. Masuk surga adalah untuk menemui yang selalu ia zikir setiap saatnya, yaitu Rabbul Alamin. Nikmat mereka dalam ibadahnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa merasakan itu. Taugi. Ada seorang yang impoten tak punya syahwat, tanya kepada temannya, urid antahkiya li ladzatal mujamaah. Coba bagaimana nikmatnya ketika bertemu dengan istri, berhubungan intim dengan istri. Tapi orang itu impoten. Tahu impoten nggak sampai? Apa bahasa di sini apa? Tak lake. Impoten, tak lake. Nah, ini tanya sama temennya, coba ceritakan aku bagaimana nikmatnya mujamaah. Kata dia, waduh, kuntu araftuhu annaka inni, walakinnal an araftuka annaka inni wa ahmak. Dulu aku mengenal kamu adalah orang yang tak lake, orang yang impoten. Tapi sekarang bukan hanya impoten, goblok, kata dia. Ladzatul mujamaah itu dzauqiyah. Itu bukan ilmu, tapi itu dzauqiyah. Caranya kawin. Nanti kamu akan merasakan bagaimana ladzatul mujamaah
bagaimana nikmatnya berhubungan intim sama istri. Begitulah juga ibadah benar, nanti kamu akan merasakan nikmatnya ibadah. Nggak bisa diceritakan. Karena itu mereka tadi itu kalau sudah zikir lupa. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sudah sholat isya berzikir nggak terasa sampai subuh, 40 tahun. Masya Allah. Kenapa? Karena yastaghriq bil laddah. Karena istighraq, tenggelam hanyut dengan laddat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ini akan diberikan kepada orang yang banyak berzikir, tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Dalam segala hal itu sebetulnya semuanya mengingatkan kita bahwa Dia Allah yang menciptakan semua alam semesta. Masya Allah. Punya kaca di rumah, Pak? Punya kaca sampai di rumah? Nanti sampean coba berkaca. Sampean coba berkaca. Alisnya sampean kalau dibandingkan dengan alisnya semua orang ini, ada yang sama nggak kira-kira alisnya? Nggak ada yang sama. Ini alis, bentuk alis nggak ada yang sama. Bentuk alis ini nggak ada yang sama.